Pada abad ke-13, Kesultanan Islam Delhi muncul sebagai pusat kekuasaan Islam yang berpengaruh di India. Dinasti-dinasti penguasa yang silih berganti memimpin kerajaan ini dan menjadikannya sebagai jantung penyebaran Islam di kawasan subbenua India. Kesultanan Islam Delhi didirikan pada abad ke-13 oleh Qutbuddin Aibak, seorang bekas budak dinasti Ghaznawi. Kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi pusat kekuasaan Islam yang dominan di subbenua India selama berabad-abad. Kesultanan ini diperintah oleh beberapa dinasti berbeda, di antaranya dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Pertama, dinasti Mamluk. Dinasti ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak, seorang bekas budak dinasti Ghaznawi. Dinasti ini mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Iltutmish dan Balban. Kedua, dinasti Khalji didirikan oleh Jalaluddin Khalji yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Islam Delhi hingga utara dan selatan India. Dinasti Tughlaq. Dinasti ini diwarnai dengan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di bawah pemerintahan Muhammad bin Tughlaq. Meskipun diwarnai pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat. Keempat, dinasti Lodi. Dinasti terakhir yang menguasai Kesultanan Islam Delhi sebelum runtuhnya kerajaan ini pada awal abad ke-16 akibat invasi Babur dan berdirinya dinasti Mughal. Kesultanan Islam Delhi meninggalkan warisan arsitektur yang sangat mengagumkan, memadukan gaya arsitektur India dengan pengaruh Islam. Monumen-monumen khas seperti Menara Qutb Minar, Masjid Jami' dan kompleks Taman Lodi menjadi bukti keahlian dan kreativitas arsitek-arsitek istana. Selain membangun bangunan-bangunan religius, Kesultanan juga membangun seni dan teknik pembangunan istana, benteng, dan infrastruktur lainnya yang mencerminkan kejayaan dan kemakmuran kerajaan pada masa itu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Islam Delhi. Pertama, konflik internal. Pergantian dinasti yang sering terjadi di Kesultanan Islam Delhi menyebabkan perebutan kekuasaan dan instabilitas politik di dalam kerajaan. Kedua, pemberontakan lokal. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang otoriter, korup, dan tidak responsif memicu berbagai pemberontakan di wilayah-wilayah taklukan. Ketiga, kemerosotan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang buruk termasuk pajak yang tinggi dan kurangnya investasi menyebabkan penurunan kondisi perekonomian kesultanan. Keempat, invasi asing. Kemunculan dinasti Mughal di bawah pimpinan Babur akhirnya mengakhiri dominasi Kesultanan Islam Delhi pada awal abad ke-16. Beralih ke Kesultanan Islam di Mughal. Kesultanan Islam Mughal, sebuah dinasti kekaisaran yang berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yakni seorang bangsawan Turki Mongol yang berasal dari Samarkand. Dimulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Mughal di tahun 1526. Zahiruddin Muhammad Babur mendirikan Kesultanan Mughal setelah mengalahkan Sultan Delhi di pertempuran Panipat. Kemudian di tahun 1556, Akbar Agung
cucu Babur memperluas Kesultanan Mughal hingga menjadi kekaisaran terbesar di Asia Selatan. Di tahun ketiga pada 1707, Aurangzeb, seorang penguasa terakhir Mughal yang berhasil wafat dan menandai periode kemunduran Kesultanan Mughal. Pemerintahan dan kekuasaan Kesultanan Mughal terbagi menjadi beberapa dekade, yakni pada sistem pemerintahan, Kesultanan Mughal menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara. Kemudian birokrasi, didukung oleh birokrasi yang efisien, Kesultanan Mughal mampu mengendalikan wilayah yang sangat luas. Di bidang militer, pasukan militer Mughal yang tangguh dan berdisiplin tinggi menjadi kekuatan utama dari dinasti ini. Adapun pencapaian kebudayaan dan arsitektur pada kerajaan Mughal, di seni dan arsitektur ada monumen-monumen megah seperti Taj Mahal, Masjid Jama yang merupakan warisan arsitektur Mughal yang ikonik. Di bidang sastra dan musik, Kesultanan Mughal mempromosikan pengembangan sastra Persia, Urdu, dan bahasa-bahasa lokal India. Kemudian di manuskrip ilmiah, para ilmuwan Mughal menghasilkan berbagai manuskrip dan karya ilmiah yang canggih untuk zaman itu. Kemajuan teknologi, yakni adanya penemuan dan inovasi dalam bidang pertanian, irigasi, dan logistik, mendukung kemajuan ekonomi kerajaan Mughal. Peranan Kesultanan Mughal dalam perkembangan Islam di India, yakni proses Islamisasi, dinasti Mughal mempromosikan penyebaran agama Islam di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian di toleransi beragama, meskipun Islam dominan pada saat itu, Kesultanan Mughal menerapkan kebijakan toleransi terhadap agama lain. Pusat pembelajaran, Istana Mughal menjadi tempat berkumpulnya para sarjana dan cendekiawan muslim. Patronase seni, penguasa Mughal menjadi pelindung bagi perkembangan seni dan budaya Islam. Hubungan Kesultanan Mughal dengan kekuatan asing. Yang pertama di bidang perdagangan. Kesultanan Mughal menjalin hubungan dagang yang luas dengan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Hubungan diplomasi, dengan kemampuan militernya, Mughal mampu mempertahankan independensi dan menjalin hubungan diplomatis. Yang ketiga, ada konflik. Pada saat ini terjadi beberapa konflik dengan kekuatan asing seperti Britania Raya yang akhirnya mengarah pada keruntuhan kerajaan Mughal. Pembahasan terakhir keruntuhan dan akhir Kesultanan Mughal, yakni pada kemerosotan internal, perpecahan di kalangan penguasa, korupsi, dan konflik dengan kelompok lokal menjadi penyebab utama kemunduran kerajaan ini. Kemudian serangan asing, invasi dari Persia dan Afghanistan, serta ancaman Britania Raya mempercepat kehancuran kekaisaran Mughal. Kemudian di fase terakhir ada keruntuhan final, yakni di tahun 1857, yang menandai akhir dari Kesultanan Mughal setelah kekuasaannya diambil alih oleh Britania Raya. Warisan dan dampak Kesultanan Mughal di India. Di bidang arsitektur, ada peninggalan ikonik seperti Taj Mahal, Masjid Jama, dan Benteng Merah. Bahasa dan sastra, pengembangan bahasa Urdu serta kontribusi sastra Persia dan Urdu. Budaya dan seni, perkembangan seni, musik, dan gaya berpakaian yang mengabadikan pengaruh Mughal. Ekonomi, modernisasi sistem irigasi, pertanian, dan logistik yang mendukung kemakmuran ekonomi.